Selamat datang di dunia baru, di mana mata uang terkuat bukan lagi emas, bukan juga Bitcoin, tapi perhatianmu. Yup, yang kamu lihat, klik, dan tahan selama 5 detik lebih, itu semua bernilai. Apa yang kamu pikirkan kini tak lagi bersifat pribadi. Serius, bahkan sebelum kamu sadar kamu suka sesuatu, algoritma udah nyodorin hal serupa. Mereka tahu kamu nonton video kucing jam 2 pagi. Mereka juga tahu kamu suka scroll komentar netizen yang drama. Dan mereka pakai itu semua buat mendesain dunia yang cocok buat kamu. Atau, ya, yang bikin kamu tetap betah di layar. Hukum tarik-menarik bukan lagi sekadar ide spiritual. Sekarang, ia punya tulang dan daging dalam bentuk AI dan machine learning. Apa yang kamu fokuskan, entah itu konspirasi, kucing lucu, atau konten self-improvement, akan terus muncul. Karena sistemnya dirancang buat memperbesar apapun yang kamu beri energi. Ingat pepatah lama, apa yang kamu beri perhatian akan tumbuh. Dulu itu terdengar magis, sekarang itu teknis banget. Karena yang kamu tonton, kamu like, kamu komen, semua jadi bahan bakar mesin besar bernama algoritma. Mereka nggak cuma mencatat, mereka membangun dunia kecil versimu sendiri, lengkap dengan jebakan-jebakan yang dibungkus rapi. Jadi kalau selama ini kamu ngerasa lagi main HP, mungkin sebenarnya kamu yang sedang dimainkan. Kamu pikir cuman waktu yang hilang saat scrolling tanpa arah? Oh, ternyata nggak sesimpel itu. Yang ikut ke bawah hanyut adalah jati diri kamu. Iya, kemampuan buat mikir sendiri, buat bilang, gue mau ini, atau gue nggak peduli soal itu. Semua itu bisa perlahan pudar. Karena setiap konten yang lewat tanpa kamu sadari, itu kayak nyuntikan opini kecil ke dalam kepala kamu, pelan-pelan, tapi terus-menerus. Konten cepat dan dangkal itu ibarat junk food buat otak. Enak di awal, tapi bikin lemes lama-lama. Otak kamu jadi terbiasa dipuaskan dengan hal-hal instan dan kehilangan kemampuan buat merenung dengan tenang. Fokus jadi pecah, mikir mendalam jadi hal yang langka. Dan parahnya, kamu nggak sadar itu terjadi karena kamu sibuk nyari dopamin dari scroll selanjutnya. Yang paling nyesek, kamu bisa aja kehilangan versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan karena kamu malas, tapi karena dia nggak pernah dikasih kesempatan buat tumbuh. Dia terlalu sibuk ngikutin tren, ngelihat hidup orang lain, dan lupa nanya, sebenarnya kamu mau kemana sih? Jadi lain kali pas tangan kamu otomatis buka aplikasi tanpa sadar, coba tanya ke diri sendiri. Ini aku yang milih, atau aku lagi ditarik masuk ke pusaran yang bukan aku banget? Coba jujur deh, siapa yang pegang remote control perhatian kamu sekarang? Bisa jadi kamu cuma ngerasa pegang, padahal yang ngatur salurannya udah duluan duduk di ruang kontrol. Di satu sisi, ada sang ahli engagement, para kreator yang tahu persis cara bikin kamu klik, tahan napas, dan nonton sampai habis. Tapi mereka juga nggak main sendirian. Mereka semua main di kandang milik para raksasa, yaitu platform besar yang ngatur aturan main. Jadi meskipun kreatornya jago, tetap aja sistemnya yang punya kata akhir. Dan yang bikin serem, sistem ini nggak dirancang buat bikin kamu merdeka. Dia dirancang buat bikin kamu betah. Ketergantungan itu targetnya. Bukan edukasi, bukan pemberdayaan, tapi keterikatan. Semakin kamu nggak bisa lepas, semakin besar nilai kamu sebagai produk. Iya, kamu bukan cuma pengguna, kamu produk utama. Atensimu itu barang dagangan. Makin banyak kamu kasih, makin banyak yang diambil. Jadi kalau kamu selama ini mikir kamu konsumen, mungkin udah waktunya sadar, kamu juga bagian dari apa yang lagi dikonsumsi. Dulu orang bilang, apa yang kamu pikirkan akan kamu tarik ke hidupmu. Sekarang, yang kamu klik, itulah yang akan terus muncul. Hukum tarik-menarik udah upgrade jadi versi digital, dan nama barunya adalah algoritma. Setiap kali kamu nonton, like, atau share sesuatu, kamu lagi ngomong ke algoritma. Kasih aku yang beginian lagi dong, dan dia nurut. Tapi bukan cuma nurut, dia belajar dari kamu. Lama-lama, dia bukan cuma mencerminkan kamu, tapi juga membentuk kamu. Tanpa sadar,
kamu mulai jadi versi yang algoritma suka, bukan versi yang kamu niatkan. Tapi jangan panik dulu, ini bisa jadi kabar baik, karena kamu bisa balik ngatur algoritma. Caranya, kurasi. Pilih konten yang kamu konsumsi kayak kamu milih makanan sehat buat tubuhmu. Ikuti akun yang bikin kamu berkembang, bukan yang bikin kamu overthinking atau insecure. Semakin kamu selektif, semakin algoritma nurut sama versi terbaik dari kamu. Intinya, algoritma itu bukan musuh. Dia cuma alat, bisa jadi senjata buat berkembang, atau jebakan yang ngurung kamu dalam lingkaran yang sama. Semua tergantung siapa yang pegang kendali, dan kabar baiknya, kendalinya bisa kamu rebut lagi. Dulu, siapa yang punya tanah, dia yang punya kuasa. Lalu pabrik, lalu media. Sekarang, yang punya atensi, dialah raja. Di era ini, perhatianmu bukan cuma berharga, tapi adalah alat kendali. Dan semua pihak besar di luar sana tahu itu. Makanya mereka berlomba-lomba bikin kamu betah di layar, betah di aplikasi, betah di dunia mereka. Karena selama kamu terus mengonsumsi, kamu nggak sempat mencipta. Dan saat kamu nggak mencipta, kamu nggak punya kendali. Kamu cuma jadi penonton, bukan pemain. Lama-lama kamu bahkan lupa kalau kamu sebenarnya bisa bikin sesuatu juga. Sesuatu yang asli dari kamu. Tapi ya gimana mau inget, kalau setiap waktu luang langsung disergap notifikasi dan video autoplay. Dan ini dia rahasia besar mereka. Distraksi adalah senjata paling halus tapi paling efektif. Bukan buat nyakitin kamu langsung, tapi buat bikin kamu lelah, bingung, dan kehilangan arah. Biar kamu nggak punya waktu buat sadar bahwa kamu bisa melawan. Jadi kapan terakhir kali kamu duduk diam, nggak buka apa-apa, dan nanya ke diri sendiri, sebenarnya apa yang pengen aku kasih perhatian hari ini? Kalau kamu udah tahu perhatian itu komoditas, maka sekarang waktunya belajar main cerdas. Dunia ini udah kayak game strategi, dan yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling tahu aturan mainnya. Pertama, emosi terkuat yang biasanya menang. Dan sayangnya, itu seringkali ketakutan. Konten yang bikin panik, marah, atau iri, biasanya lebih gampang viral. Tapi ketakutan itu bisa kamu ubah jadi bahan bakar, bukan rantai. Bukannya kabur, kamu bisa pakai rasa takut itu buat gerak lebih jauh. Tapi ya, kamu harus sadar dulu, jangan cuma kebawa. Kedua, di era ini, frekuensi mengalahkan kualitas. Tapi jangan salah paham, bukan berarti asal posting. Justru kamu bisa manfaatin pengulangan buat naruh isi bernilai ke dalam kepala kamu sendiri dan orang lain. Ulangin hal baik, ulangin hal yang membangun. Ketiga, yang pertama membentuk narasi, dialah yang punya panggung. Jadi daripada terus ikut arus narasi orang lain, kenapa nggak kamu yang mulai? Mau narasi hidupmu jadi apa? Tentuin sekarang. Dan terakhir, ini agak tricky. Kelangkaan itu obsesi. Kalau kamu terus-terusan ada, orang jadi biasa aja. Tapi kalau kamu bisa bikin perhatianmu jadi sesuatu yang langka dan berharga, bukan cuma buat orang lain, tapi buat diri sendiri juga, kamu bakal ngeliat perubahan besar. Fokusmu nggak lagi murahan, dia jadi aset. Jadi kalau kamu mau main di arena perhatian, pastikan kamu nggak asal lari. Mainnya harus sadar, terarah, dan nikmatin juga prosesnya. Oke, setelah panjang lebar bahas betapa pentingnya perhatianmu, sekarang saatnya aksi. Gimana caranya kamu bisa ambil alih kendali dan nggak terus-menerus jadi korban dari scroll tanpa ujung? Tenang, kamu nggak perlu jadi pertapa digital. Cukup mulai dari 3 langkah simpel ini. Langkah pertama adalah membersihkan kebisingan. Cek feed kamu sekarang. Ada berapa akun yang bikin kamu mikir, kok aku nggak sekeren mereka ya? Atau, kok hidupku gini-gini aja? Kalau banyak, saatnya bersih-bersih. Unfollow, mute, atau block kalau perlu. Feed kamu harus jadi taman, bukan tempat sampah emosi. Hapus yang bikin kamu kehilangan energi dan isi dengan yang bikin kamu berkembang. Langkah kedua adalah rewire algoritma. Ingat,
Algoritma itu kayak anak kecil yang nurut banget. Dia kasih kamu apa yang kamu tunjukin suka. Jadi mulai sekarang, tunjukin hal-hal yang kamu pengen tumbuh dalam hidupmu. Follow akun yang ngasih inspirasi, yang ngajarin skill baru, yang bikin kamu mikir lebih dalam. Kamu lagi latih ulang algoritma buat kerja untuk kamu, bukan melawan kamu. Langkah ketiga adalah latih otakmu, seperti kamu latih algoritma. Sebelum kamu buka HP, buka dulu pikiranmu. Isi awal harimu dengan sesuatu yang kamu pilih dengan sadar, bukan sesuatu yang dipilihkan notifikasi. Bisa meditasi, baca buku, atau dengerin sesuatu yang berkualitas. Otakmu, sama kayak algoritma, responsif banget sama input pertama. Jadi kalau kamu mulai hari dengan fokus, besar kemungkinan kamu bakal tetap fokus sampai malam. Ingat, kamu bukan korban teknologi. Kamu cuma butuh ngambil kemudi lagi. Dan kadang, perubahan besar datang dari langkah-langkah kecil yang diulang tiap hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.